Umat sedharma yang terkasih, mari saya lanjutkan uraian tadi setelah kita istirahat sejenak. Kenapa kita melakukan japa dengan menggunakan alat bantu japa mala ini? Dan juga sudah saya uraikan tadi, kenapa kita menggunakan japa mala dengan cara mendorong dan bukan menarik. Dan jari tunjuk jangan sampai menyentuh japa mala. Karena jari telunjuk itu adalah simbol dari keegoan kita, simbol dari ahamkara kita. Kita sering melihat seseorang kalau menuding dalam keadaan marah, selalu menggunakan tunjuk. Hai, kamu anak durhaka. Hai, kamu anak yang selalu berbuat tidak baik. Semuanya memakai telunjuk. Dan para pendeta tidak juga memakai telunjuk untuk melakukan hal-hal yang suci, seperti misalnya merajah seseorang atau dalam membuat apa yang disebut dengan bija. Kalau para pendeta melakukan ritual, beras ditaruh di dalam telapak tangan kiri dan kemudian jari manis untuk merajah beras itu. Sang bang tang ang ing nang mang sing wangya, bukan memakai jari telunjuk. Pertanyaan sekarang adalah, untuk apa kita melakukan japa? Secara umum japa itu artinya adalah mengulang. Dan berjapa artinya mengulang-ulang. Apa yang diulang? Tidak lain adalah mantra-mantra suci yang bisa menenteramkan jiwa kita. Nama-nama Tuhan yang selalu diulang sehingga Tuhan menjadi semakin dekat. Dan bahkan Tuhan ada di dalam hati kita. Japa itu terdiri dari dua kata saja, ja dan pa. Ja dimaksudkan sebagai menghancurkan siklus kelahiran dan kematian. Pa dimaksudkan sebagai menghancurkan segala dosa. Jadi japa adalah menghancurkan semua dosa dan meniadakan siklus kelahiran dan kematian, sehingga membebaskan diri kita dari keterikatan duniawi. Ada dua cara kita melakukan japa. Yang satu disebut secara wacika. Artinya adalah japa itu kita ucapkan sehingga bisa didengar oleh orang lain atau didengar oleh diri kita sendiri. Yang satu lagi adalah secara manasika atau diucapkan hanya dalam pikiran saja, tidak sampai ada suara yang keluar. Adapun berjapa dengan cara wacika juga dibagi dua. Yang pertama diucapkan dengan gerakan bibir, tetapi suara tidak keluar. Hanya didengar oleh batin kita sendiri. Om. Nah, itu yang saya ucapkan dari Om Namah Shivaya di dalam batin, tapi bibir saya bergerak. Orang lain di sekitar kita tidak bisa mendengar apa japa yang saya ucapkan tadi. Ini disebut dengan upamsu. Yang kedua adalah gerakan bibir
disertai dengan suara, bisa didengar pula oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi, seperti kita berdoa, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Tergantung nama Tuhan apa yang kita puja. Banyak sekali mantra-mantra pendek yang bisa diulang-ulang untuk berjapa. Ada yang lebih panjang, misalnya Trayambakam. Om Trayambakam Jajamahi Sugandim Pustiwardanam Karu kami Pabanana Bridor Maksaya Mamriya. Nah, selesai mantra itu baru didorong. Karena itu umumnya orang memakai mantra-mantra yang pendek. Nah, banyak mantra-mantra yang pendek. Misalnya kita memakai mantra Ganesha. Om Ganapati Namah Swaha, Om Ganapati Namah Swaha, Om Ganapati Namah Swaha. Tergantung Ista Dewata yang mana yang akan kita puja. Berjapa dengan cara manasika juga ada dua jenis. Yang pertama adalah pengulangan dalam pikiran, seolah-olah itu diucapkan, padahal hanya dalam pikiran semata-mata. Yang satu lagi adalah dengan pergerakan napas yang disebut ajapa-japa. Proses ini sudah menjurus kepada meditasi. Saya berikan contoh, tetapi contoh ini dengan bersuara, padahal seharusnya tidak. Tarik napas sambil menyebut nama Tuhan. Om Namah Shivaya. Hembuskan napas dengan menyebut nama Tuhan. Om Namah Shivaya. Nah, seperti itu. Tapi suaranya itu tidak keluar, hanya di dalam hati saja. Tetapi gerakan napas itu adalah sesuatu yang nyata. Berjapa dengan metode manasika itulah yang dianggap sebagai hal yang utama. Lebih utama dari berjapa dengan cara wacika yang terucapkan. Hal seperti ini juga berlaku dalam hal mengucapkan mantra-mantra Weda. Mengucapkan lewat pikiran tanpa suara jauh lebih utama dari mengucapkan mantra-mantra yang ada suaranya. Tentu hal ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah tingkat spiritualnya tinggi, karena mengucapkan mantra-mantra dalam pikiran, dalam batin sesungguhnya sangat berat. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, sementara pikiran kita berkelana kemana-mana, bagaimana kita bisa mengucapkan mantra itu dengan benar? Konsentrasi sangat diperlukan dalam berjapa dengan sistem manasika ini. Japa dengan metode manasika sering pula disebut sebagai japa mental karena tidak ada suara yang terdengar. Padahal ini adalah japa yang paling sulit. Bahkan disebut karena sulitnya, setiap orang yang baru belajar berjapa haruslah memulainya dengan japa wacika yang bersuara. Mengucapkan mantra-mantra atau nama Tuhan berulang-ulang dengan jelas
yang bisa kita dengar sendiri, bisa didengar oleh teman di sekitar kita. Kalau japa dengan cara itu sudah kita kuasai dan secara rutin kita melakukannya, bolehlah ditingkatkan dengan cara melatih japa dengan upamsu, mengucapkan lewat bibir yang seolah-olah bersuara tapi tidak ada suaranya. Dan setelah itu berhasil, bisa kita berjapa secara manasika, hanya dalam pikiran saja. Bahkan disebutkan, hanya mereka yang punya pikiran yang sudah damai, yang mampu mengendalikan dirinya, memenuhi syarat untuk berjapa secara manasika. Sulit berjapa secara manasika jika pikiran kita masih keruh, mudah terombang-ambing, kurang bagus dalam melakukan konsentrasi, apalagi terpengaruh oleh keadaan di sekeliling kita. Pentingnya melakukan ritual japa, atau sering disebut juga dengan japa yatnya, tersirat di dalam kitab Lingga Purana. Di situ disebutkan, Siwa bersabda kepada saktinya, Dewi Parwati, sebagai berikut. Dewi, di dalam setiap yatnya, berbagai bentuk cacat akan terjadi melalui pikiran kita, melalui perbuatan kita. Tetapi di dalam japa yatnya, hal seperti itu tidak akan terjadi. Karena itulah japa yatnya adalah paling agung di antara semuanya. Merujuk kepada isi sloka ini, salah satu guru suci kita, Sadguru Sankesapadas, memberi komentar seperti ini. Hantu, dedemit, setan tidak bisa mendekati orang yang sedang mengulang-ulang mantra suci Tuhan. Japa menghancurkan karma. Japa membawa kebahagiaan dan membebaskan seseorang dari ikatan. Demikian pentingnya japa yatnya. Demikian pentingnya ritual yang kelihatan remeh-temeh ini dalam mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, marilah kita pergunakan japa mala sebagaimana seharusnya. Bukan hanya sekedar dikalungkan sebagai aksesoris, sehingga kelihatan kita keren, kelihatan kita spiritual, tetapi tidak pernah kita gunakan di mana ada kesempatan untuk berjapa yatnya. Lakukanlah. Entah itu sedang bepergian di dalam mobil, entah itu sedang menunggu pesawat di bandara, dimanapun. Kalau kita punya waktu, kita sebaiknya ambil japa mala, dan kita bisa melakukan japa dengan cara manasika agar tidak terdengar oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga kita menjadi perhatian. Mudah sekali melakukan japa ini. Terima kasih hadirin. Terima kasih
umat sedharma yang sudah mendengarkan wacana saya. Mari kita pergunakan japa mala seperti ini sesuai dengan fungsinya dan bukan sekedar aksesoris. Om Santi Santi.